never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pada akhir pekan terakhir bulan Juli, Marc Marquez akan menjadi salah satu bintang tamu di pesta besar Ducati, Pekan Ducati Dunia, di mana lebih dari 100.000 penggemar merek Italia akan dapat menyambut pembalap Spanyol itu sebagai salah satu dari mereka. Akhir pekan depan dari tanggal 26 hingga 28 Juli, sirkuit Marco Simoncelli di Misano akan menjadi tempat edisi baru World Ducati Week 2024, yang diadakan setiap 2 tahun sekali dan pada tahun 2024 akan menghadirkan tamu yang sangat istimewa yang untuk pertama kalinya akan menghadiri acara ini bersama para penggemar merek Bologna, Marc Marquez. Setelah Ducati mengumumkan penandatanganan juara dunia 8 kali musim 2025 dan 2026 itu, Presiden perusahaan Italia itu sendiri, Claudio Domenicali, meminta Marc untuk menghadiri acara yang dihadiri lebih dari 100.000 penggemar setiap 2 tahun tersebut. Dari merek tersebut, mayoritas pelanggan memiliki salah satu sepeda motornya. Acara berbayar ini mencakup sejumlah besar aktivitas untuk peserta, seperti parade Ducatisti atau pesta malam, dan memiliki acara sentral yaitu Race of Champions, di mana pembalap profesional merek tersebut berkompetisi dalam balapan di belakang setang Panigale sepeda motor V4, mesin seri yang menjadi asal mula juara dunia 2 kali SBK. Mengingat meningkatnya persaingan antar peserta, sesi latihan dan sesi kualifikasi lainnya telah diadakan pada hari Jumat, dengan balapan berlangsung pada Sabtu sore. Pada edisi terakhir tahun 2022, pemenangnya adalah Pecco Bagnaia, sedangkan podium diisi oleh Luca Marini dan Marco Bezzecchi. Untuk acara yang disebut acara unik, Puncak Pekan Ducati Dunia, Pecco dan Marc sendiri, antara lain, diundang, serta Jorge Martin, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, atau Alex Marquez, yang juga akan menjadi penampilan pertamanya di WDW, setelah tiba di Gresini pada tahun 2023. Juara SBK 2 kali Alvaro Bautista atau Andrea Iannone akan menjadi bagian dari grid pembalap merek tersebut di kejuaraan kecepatan. Sementara itu, pada hari Kamis, Aleix Espargaro muncul di sirkuit Sachsenring dengan tangan kanannya tidak bisa bergerak akibat patah tulang yang dideritanya saat sprint GP Belanda seminggu lalu. Idenya adalah untuk memahami apakah pelari mampu menahan rasa sakit. Ini masalah rasa hormat, kesetiaan, itu tugas saya. Apa yang saya lakukan di sofa di rumah? Saya harus mencobanya, kata Aleix Kamis ini jelang Grand Prix Jerman. Yang paling penting dokter sudah memberitahu saya bahwa patah tulangnya tidak bisa bergerak atau bertambah parah. Mereka mengira saya tidak bisa mengemudi dengan tangan yang patah, tapi itu hanya masalah kemampuan saya menahan rasa sakitnya, tunjuknya. Saya akan mencoba segalanya, mereka membuatkan saya sarung tangan khusus. Saya tidak bisa menutup tangan terlalu banyak, tapi ini Sachsenring, yang hanya memiliki tikungan kanan yang kuat. Saya akan mencobanya. Lorenzo Savadori juga melukai dirinya sendiri dan tidak bisa menggantikan saya. Untuk Aprilia dan tim saya di sini dan kami akan berusaha, jelas pria Katalan itu. Di awal sesi, Aleix keluar ke trek dan setelah menyelesaikan 2 putaran dia kembali ke kotak, di mana Dr. Angel Charte sedang menunggu untuk menyatakan bahwa rasa sakitnya tidak dapat diatasi dan, oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkannya selama beberapa saat. Itu sudah dicoba, untuk menghormati Aprilia dia ingin mencoba dengan segala cara, tapi di lap pertama dia melihat bahwa itu tidak mungkin. Dengan setiap pengereman tangannya terasa sakit dan dia lebih memilih untuk kembali ke kotak penalti dan tidak melanjutkan. Pasar MotoGP telah mengalami episode hebat musim 2024 di bulan Juni. Semuanya dipercepat selama Grand Prix Italia, di mana Ducati beralih dari memilih Jorge Martin untuk kursi kedua di tim resmi, hingga Marc Marquez akhirnya memilihnya.
mengingat tekanannya selama akhir pekan dan penolakannya untuk balapan di tim Pramac. Beberapa lagi yang mengikuti pergerakan ini, kepergian Martin ke Aprilia, kepergian Enea Bastianini ke Tech 3 dan lingkungan KTM, atau kepergian tim Pramac sendiri ke Yamaha. Mengingat sudah tidak cocok lagi dengan proyek rumah Borgo Panigale. Dengan kedatangan Marc, meskipun Direktur Umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, membebaskan Marquez dari semua ini. Gerakan dan segala konsekuensinya telah dianalisis oleh banyak orang dengan suara yang berwenang untuk berbicara tentang apa yang terjadi di kategori utama. Dan salah satunya adalah Dani Pedrosa. Juara dunia 3 kali itu mengomentari apa yang terjadi setelah kembalinya MotoGP dengan Grand Prix Belanda di Dasen. Sebuah jaringan di mana ia menjadi salah satu komentator utamanya. Setiap orang harus memilih opsi kedua, kecuali Marquez dan Dall'Igna, adalah salah satu ungkapan 26 selama siaran, untuk kemudian memuji pergerakan Cervera. Marquez berada di Honda 2 tahun lalu. Dia telah beralih dari tim resmi HRC ke tim resmi Ducati dalam waktu singkat. Langkah itu, memutuskan kontrak yang telah dia tanda tangani dengan Honda, menandatangani satu kontrak hanya untuk 1 tahun di Gresini Racing. Hingga sekarang memiliki motor di tim yang bagus, adalah hal yang brilian. Sulit untuk melakukan hal seperti itu terjadi ini, pahala untuk dia dan timnya, dan untuk Ducati, yang telah memilihnya, lanjutnya. Namun, manuver tersebut menimbulkan konsekuensi negatif, setidaknya dalam jangka pendek, bagi Martin. Meskipun pria asal Castelar del Valles ini berpendapat bahwa hal tersebut akan baik bagi pemain asli Madrid tersebut, karena akan sulit baginya untuk berada di tempat di mana ia tidak menjadi favorit para bos, menurut Pedrosa. Sementara itu, pembalap Spanyol Maverick Vinales mengatakan dirinya memahami keputusan timnya saat ini. Aprilia merekrut pembalap yang kini berseragam Prima Pramac Jorge Martin untuk musim depan. Dilansir dari wawancaranya bersama MotoGP, Jumat, Vinales mengatakan bahwa keputusannya untuk keluar dari Aprilia dan bergabung bersama tim satelit Red Bull KTM Tech 3 untuk musim depan bukan karena datangnya Martin. Ia mengatakan keputusan yang diambilnya ini begitu cepat dan pada akhirnya ia mengatakan Aprilia pantas mendapatkan pembalap berbakat seperti Martin yang selama 2 musim terakhir, termasuk musim ini selalu bersaing dalam jalur juara. Sulit untuk mengatakan sesuatu karena pada akhirnya segalanya berlalu dan menjadi begitu cepat. Pada akhirnya saya memahami Aprilia, kata Vinales. Mereka punya peluang bagus. Mereka mengontrak Jorge dengan sangat cepat karena jika tidak, pasti ada faktor lain yang mencoba mendapatkan Jorge, dan itu normal. Dan ya, itu tidak menjadi beban dalam keputusan saya, tambahnya. Saya senang untuk Aprilia. Saya pikir mereka selalu pantas mendapatkan pembalap top, lanjutnya. Dan kita lihat saja bagaimana mereka, saya penasaran ingin melihat bagaimana performa mereka setelah selalu berada di Ducati, kata pembalap 29 tahun itu. Pembalap yang sudah memenangi 1 balapan musim ini di Amerika itu mengatakan dirinya gembira dengan keputusan yang ia buat untuk musim depan. Meski demikian, ia ingin tetap tenang karena musim ini masih berjalan sangat panjang dengan 13 seri tersisa, termasuk pada akhir pekan ini Minggu di sirkuit Assen, Belanda. Aprilia menjadi pabrikan utama yang mengganti 2 ridernya sekaligus pada musim depan setelah dirinya hengkang dan Aleix Espargaro pensiun.